بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشافعنا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di malam yang mulia ini di ruang siar Radio Syiar Tauhid Aceh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita meskipun tidak bertatap muka. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah kajian ilmiah yang kita membahas di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga hal yang seperti ini merupakan nikmat yang begitu besar, nikmat yang sangat agung, yang harus senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dari itu, salawat beserta salam juga tidak lupa terus menerus dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seorang Nabi yang telah mengenalkan kepada kita tentang Rabb kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kepada kita tentang siapa yang kita sembah. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang Islam, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan interaksi yang benar, yang sahih, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di antara kebaikan ataupun konsekuensi yang harus kita lakukan adalah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diumumkan tadi bahwa mulai malam hari ini dan pertemuan yang berikutnya, insyaallah kita akan membaca kajian ataupun membaca kitab Ushulus Sittah, 6 landasan penting yang mesti dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dan mengamalkannya. 6 kaidah ini ataupun 6 pokok landasan yang sangat besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang sekali. Dan perlu kita ketahui bahwa 6 landasan yang diterangkan di dalam kitab Ushulus Sittah ini tidak menunjukkan pembatasan. Tidak berarti bahwa landasan di dalam Islam cuma ada 6 saja. Tidak bermakna demikian. Namun 6 landasan yang diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ushulus Sittah ini menunjukkan 6 landasan yang sangat besar, merupakan landasan dari sekian pokok-pokok
di dalam agama kita. Di mana hal-hal yang menjadi pokok di dalam agama kita itu semuanya kembali kepada 6 perkara ini. Kalau kita kaji, kita mendalaminya, merenunginya, membaca dan mempelajarinya, kita akan dapati bahwa sekian banyak permasalahan itu kembali kepada 6 landasan yang sangat besar ini. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan tentang ushul sittah ini kita akan bahas dengan pembahasan yang ringkas, dan insyaallah kita ambil beberapa fawaid, beberapa faidah yang ada di dalamnya. Aham syai', yang paling terpenting di sini adalah kita bisa memahami apa saja yang menjadi pokok landasan di dalam agama kita, dan berikutnya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, insyaallah hari ini ataupun malam hari ini kita akan mulai masuk ke dalam muqaddimah, pendahuluan yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ushul Sittah. Wa qala rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di awal kitab Ushul Sittah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, sudah menjadi kebiasaan para ulama qadiman wa haditha, baik ulama terdahulu maupun ulama pada zaman kita sekarang, mereka selalu memulai tulisan atau risalah ataupun karangan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita dapati, misalnya kita buka kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kita buka Sahih Al-Imam Muslim, kita buka kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang lainnya, maka niscaya kita akan dapati kitab-kitab tersebut semuanya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya di sini ada sekian faidah yang bisa kita petik dan kita ambil. Atau di sana ada sebuah pertanyaan yang insyaallah kita akan jawab, yaitu mengapa para ulama di dalam risalah mereka, di dalam tulisan dan karya ilmiah mereka itu, mereka selalu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dan alasannya apa? Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama, bahwa di antara alasannya adalah yang pertama dalam rangka untuk mencontohi Al-Quranul Karim. Di mana Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, yang itu merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada kita semuanya, ya, pada setiap suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat saja, itu surah Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Adapun yang lainnya, surat-surat yang lainnya, semuanya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari sini para ulama, mereka menjadikan pegangan, menjadikan contoh. Mereka mulai kitab mereka tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, mencontohi Al-Quranul Karim. Tentunya ketika mencontohi Al-Quranul Karim, ini sesuatu yang sangat mulia di dalam Islam. Sesuatu yang sangat agung di dalam agama kita ini. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan pertama. Yang kedua adalah iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontohi
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam risalah-risalah beliau, surat menyurat beliau, yang beliau minta untuk ditulis, yang beliau kirim kepada raja-raja pada masa itu, beliau selalu mengawali risalah beliau tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita diperintahkan, dianjurkan untuk mencontohi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya adalah sebuah risalah, surat yang beliau kirim ke Azimir Rum, ke Raja Romawi pada waktu itu, Herakl. Beliau sallallahu alaihi wasallam menulis sepucuk surat yang beliau kirim ke Raja Romawi pada waktu itu, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau awali risalah yang beliau kirim itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini salah satu dalil. Kemudian yang berikutnya, di antara bukti ataupun contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai risalah beliau tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu apa yang beliau tulis di dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah, Sulhu Al-Hudaybiyah. Perjanjian Nabi SAW dengan kaum musyrikin, perjanjian damai waktu itu. Baik. Di dalam risalah perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah itu, Nabi SAW menulis dengan, ataupun di awalnya beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun waktu itu orang-orang musyrikin menolak. Mereka datang menolak, kemudian meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menghapus Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak terima. Apalagi ada nama Ar-Rahman di situ. Ada nama Ar-Rahman yang sangat mereka tolak, nama Ar-Rahman itu. Sehingga waktu itu Nabi kita Muhammad SAW beliau menghapusnya untuk sebuah maslahat. Untuk sebuah maslahat besar waktu itu. Yang menjadi syahid dari pembahasan kita, yang kita terangkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau memulai risalah yang beliau tulis, baik di dalam surat menyurat beliau ataupun di dalam sebuah perjanjian, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai contoh panutan untuk memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedua. Kemudian yang ketiga, di antara alasannya adalah iqtidaan bi ba'dhi al-anbiya, dalam rangka untuk mencontohi sebagian para nabi yang lain. Di antaranya adalah mencontohi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman ketika beliau menulis sepucuk surat yang beliau kirim ke Ratu Saba, itu Ratu Bilqis waktu itu, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Azza wa Jalla, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ini dari Nabi Allah Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan ketiga. Kemudian alasan yang keempat adalah dalam rangka at-tabarruk, mengambil keberkahan. Dalam rangka untuk meraih keberkahan, mengambil berkah dan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa alasan mengapa para ulama mereka memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa yang ditulis, apa yang dicatat, ya, atau apa yang dibaca nanti oleh orang-orang yang datang setelah mereka, itu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, di dalam hal-hal yang baik, ketika kita berkeinginan untuk menulis, kita berkeinginan untuk mencatat atau membaca, hendaknya kita memulai, mengawali apa yang kita pelajari, apa yang kita tulis tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmah yang azimah, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan di dalam muqaddimah kitab Ushul Sittah, kata beliau, min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan, wa akbaril ayat ad-dallati ala qudrati al-malikil ghallab, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar dan sangat agung, yang menunjukkan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah sittatu usulin, yaitu 6 dasar, 6 landasan, 6 pokok. Bayyanahu Allah atau bayyanaha Allah taala bayanan wadhiha lil awam. Itu 6 landasan, 6 pokok yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan penjelasan yang sangat gamblang lil awam, untuk orang awam sekalipun, fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh sebagian orang yang menyangka. Ini beliau rahimahullahu taala menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa di antara hal yang sangat menakjubkan sekali, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, dan tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada 6 landasan yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat jelas dan sangat gamblang sekali, bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang awam sekalipun seperti kita ini. Para pemula di dalam belajar, orang-orang yang berposisi sebagai awamun nas seperti kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan dalam Al-Quranul Karim 6 landasan tersebut. Dan 6 landasan ini merupakan landasan yang sangat besar. Mau tidak mau kita harus paham, harus mempelajarinya, mengkajinya, ya, dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, insya Allah nanti kita akan baca satu persatu tentang landasan-landasan tersebut. Ya. Namun kata beliau, thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, bersamaan dengan besar dan agungnya 6 landasan tersebut, bersamaan dengan jelas, gamblang, dan terangnya 6 landasan yang besar tersebut, kata beliau, ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam. Masih ada dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar di muka bumi ini, mereka terjatuh ke dalam kesalahan di dalamnya pada 6 landasan tersebut.
wa uqala bani Adam, dan juga orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam. Illa aqallul qalil, kecuali sedikit dari mereka yang selamat. Nah, ini maksud dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin terangkan kepada kita bahwa 6 landasan ini merupakan landasan yang besar. 6 landasan ini merupakan asas dari pokok-pokok di dalam Islam. Ya, merupakan landasan dari pokok permasalahan atau pondasi di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah menerangkan, menyebutkan 6 landasan ini di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang sekali. Jelas sekali. Ya. Jangankan para ulama, jangankan orang yang diberkahi ilmu yang begitu luas, orang awam seperti kita saja membacanya, kita bisa memahaminya meskipun secara global ataupun secara ringkas tentang 6 landasan tersebut. Kita akan paham, kita akan mengerti arahnya kemana, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pokok-pokok tersebut, kita paham insya Allah. Namun sangat disayangkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bersamaan dengan jelasnya permasalahan tersebut, bersamaan dengan jelas dan besarnya landasan-landasan itu, masih terdapat dari kalangan Bani Adam, baik dari kalangan azkiya, orang-orang pintar, cerdas dari kalangan mereka, ataupun dari kalangan orang-orang yang berakal dari Bani Adam, mereka terjatuh ke dalam kesalahan yang semestinya nggak pantas mereka salah di dalam hal tersebut. Yang seharusnya mereka berada di dalam jalur yang benar. Yang seharusnya mereka, kaum muslimin, berada di atas garis yang lurus, ataupun berada di dalam bingkai 6 perkara itu. Jangan keluar darinya. Orang awam seperti kita sekalipun, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang berakal sekali, jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka bisa mengerti, mereka bisa paham tentang asas dan landasan tersebut. Namun sangat disayangkan, orang-orang yang cerdas terkadang, orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam, bisa terjatuh, bisa keliru di dalam pembahasan seperti ini. Atau mereka tidak berpegang teguh dengan 6 landasan pokok tersebut. Padahal landasannya adalah landasan yang sangat besar. Maka dari itu, mulai malam hari ini kita akan baca satu persatu tentang 6 pokok landasan tersebut. Kita akan mempelajarinya, kita akan mengkajinya. Sebelum saya sebutkan satu persatu, mungkin saya sebutkan secara global dulu tentang landasan-landasan tersebut. Adapun perincian dari masing-masing landasan itu kita akan terangkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Kita sebutkan secara global. Yang pertama adalah permasalahan tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kita, agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Yang kedua adalah amrullah bil ijtima' fid din. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersatu padu di atas agama yang mulia. Tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai, tidak menyebutkan perkataan-perkataan, menyebarkan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan dari kalangan kaum muslimin, sehingga menimbulkan kegaduhan dan keributan. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita berpegang teguh dengan mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin,
di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang keterangan tentang ilmu dan para ulama. Apa ilmu yang benar, apa ilmu yang terpuji, kemudian siapa ulama yang sesungguhnya. Adapun permasalahan yang kelima, kita akan terangkan tentang keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ciri-ciri para wali Allah. Ciri-ciri para wali Allah. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas nanti adalah membantah sebuah syubhat, sebuah kerancuan yang tersebar di tengah masyarakat bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak mampu dipahami kecuali oleh mujtahid yang mutlak. Selain dari mujtahid mutlak, tidak ada yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Padahal ada ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita membaca saja, kita sudah bisa memahaminya secara global. Dan di sana ada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang memang harus kita lihat dan kita mengkaji bagaimana para ulama menjelaskannya, bagaimana para ulama mereka menjabarkannya dan menjelaskan kepada umat. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, ini 6 landasan yang nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu, dan insya Allah kita akan awali dengan landasan yang paling pondasi, landasan pokok yang paling pokok adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi berbagai macam perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan dan kita baca pada pertemuan kali hari ini. InsyaAllah pekan depan kita akan mulai memasuki pembahasan landasan-landasan tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga berfaedah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.